Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh siswa SMK Kati 2, khususnya kelas 10. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau disingkat dengan PJJ, khususnya mata pelajaran kimia. Sebelum pelajaran saya mulai, yang pertama saya ingatkan pada para siswa sekalian untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol pencegahan COVID-19, tetap memakai masker, jarak jauh, dan sering cuci tangan pakai sabun. Baik para siswa sekalian, mari kita awali pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia dengan mengucap syukur alhamdulillah bahwasanya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan, dan semoga kita diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu Guru juga diberi kemudahan dalam menyampaikan pelajaran. Para siswa sekalian, untuk pertemuan mata pelajaran yang kimia yang ke-7, nanti saya akan masuk ke bab baru, yaitu pokok bahasan tentang ikatan kimia. Kemudian kompetensi dasar atau KD, ini kompetensi dasar atau KD tentang ikatan kimia. Yang pertama adalah KD atau kompetensi dasar tentang pengetahuan, kompetensi dasar pengetahuan, yaitu membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel materi dan hubungannya dengan sifat materi. Jadi kalau kita tinjau KD pengetahuan ini adalah masih ada hubungannya dengan partikel materi yang sudah saya terangkan beberapa pertemuan yang lalu. Di sini juga masih menyinggung tentang sifat materi. Artinya apa para siswa sekalian? Bahwa pembelajaran jarak jauh khususnya mata pelajaran kimia untuk KD yang kelima ini itu harus didasari oleh pengetahuan KD sebelumnya. Jadi kalau para siswa sekalian kebetulan karena sesuatu hal kemudian tidak mengikuti pembelajaran yang diterangkan oleh saya beberapa pertemuan yang lalu, maka akan kesulitan untuk bisa mengikuti materi berikutnya atau materi ini. Karena apa? Karena dasar-dasar materinya untuk pertemuan hari ini itu harus sudah dimiliki oleh siswa. Harapan saya bagi siswa yang kebetulan tidak mengikuti PJJ secara baik, silakan nanti dibaca kembali dokumen pelajaran dalam bentuk PDF yang sudah saya share link ke Bapak Ibu Wali kelas, dan saya yakin sudah masuk di HP para siswa sekalian. Jadi ini KD ini masih ada hubungannya dengan KD-KD sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu KD keterampilannya adalah mengolah dan menganalisis perbandingan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel materi dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Jadi KD keterampilan ini adalah mengolah dan menganalisis. Setelah para siswa nanti mendapatkan pengetahuan tentang proses pembentukan ikatan kimia ini, nanti para siswa bisa mengolah dan menganalisis pengetahuan tersebut. Ini kompetensi dasar untuk pokok bahasan ikatan kimia.
Oke, saya akan mulai penjelasan tentang ikatan kimia. Para siswa sekalian, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya bahwa di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu jarang sekali materi atau zat atau benda yang kita jumpai atau kita temukan dalam bentuk atom atau unsur atau zat tunggal. Kenapa kira-kira? Ternyata unsur-unsur yang ada di alam semesta ini pada umumnya unsur tersebut sudah saling bergabung, sudah saling berikatan dengan unsur lain membentuk suatu zat atau suatu senyawa. Jadi kelihatannya hampir tidak mungkin kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari materi atau zat dalam bentuk unsur. Mungkin kita jumpai tapi sangat sedikit. Kecuali mungkin kita ke lab, kita melihat unsur-unsur di situ yang memang tersedia. Tapi yang kita jumpai di alam semesta dalam kehidupan sehari-hari itu sangat jarang kita jumpai. Kenapa? Karena unsur-unsur itu sudah melakukan ikatan dengan unsur lain, yaitu membentuk suatu senyawa atau suatu zat. Jadi intinya ikatan kimia itu terbentuk karena bagian terkecil dari suatu unsur, yaitu atom, memiliki kecenderungan. Jadi kenapa di alam semesta itu jarang sekali kita jumpai unsur? Karena unsur-unsur itu, atom-atom itu memiliki kecenderungan. Kecenderungannya seperti apa? Kecenderungannya adalah memiliki susunan elektron yang stabil. Nah, siapa yang memiliki susunan elektron stabil? Ternyata yang memiliki susunan elektron stabil itu adalah unsur-unsur golongan 8A yang kita sebut dengan unsur-unsur gas mulia. Nah, ternyata unsur-unsur golongan 8A ini atau kita sebut dengan golongan gas mulia itu unsur-unsurnya di alam semesta dalam keadaan murni, tidak bergabung dan tidak mau bergabung dengan unsur lain. Nah, kenapa aku tidak mau bergabung dengan unsur lain? Ini dari hasil penelitian, ternyata secara teori unsur-unsur tersebut karena memiliki elektron valensi berjumlah 8, kecuali helium yang berjumlah 2. Nah, sehingga unsur-unsur yang belum memiliki elektron valensi 8, maka dia akan mencapai kestabilan. Supaya menjadi 8, bagaimana caranya? Unsur-unsur itu melakukan ikatan kimia. Itu yang disebut dengan ikatan kimia. Ikatan antar atom-atom yang terjadi karena atom memiliki kecenderungan supaya seperti seperti konfigurasi atau susunan elektron gas mulia yang memiliki elektron valensi atau elektron terluar 8. Nah, kalau yang belum 8, berarti dia akan melakukan ikatan kimia. Para siswa sekalian, kita lanjutkan. Bagaimana sih konfigurasi atau susunan elektron golongan gas mulia atau golongan 8A? Saya ingatkan kembali, para siswa juga harusnya sudah mulai menghafalkan unsur-unsur golongan 8A ini meliputi helium atau di lambangnya He, Na itu neon, Ar itu argon, Xa itu xenon, Rn itu radon, Ra itu radium. Jadi ini adalah unsur-unsur golongan 8A atau unsur-unsur golongan gas mulia. Kita lihat nomor atomnya masing-masing.
Helium punya 2 elektron, neon punya 10 elektron, argon punya 18, xenon ligan 6, radon 54, dan radon 86. Ini adalah jumlah elektronnya masing-masing atom ini. Ini jumlah elektron kan ditunjukkan oleh di angka, di indeks di depan. Nomor atom ini nomor atom namanya, dan itu menunjukkan jumlah elektron ini. Helium 2, neon 10, berarti ini jumlah elektronnya masing-masing atom. Seperti ini. Kemudian kita lihat bagaimana konfigurasi elektron dari masing-masing atom ini. Ini sudah saya tuliskan konfigurasinya. Kalau helium dia punya 2 elektron, ya dia konfigurasinya hanya 2. Ini ditulis begini. Kemudian neon punya 10 elektron. Konfigurasinya di kulit pertama berisi 2, di kulit kedua berisi 8. Karena memang maksimal berisi 8. Argon punya 18, konfigurasinya 2, 8, dan 8. Kenapa di sini kok tidak 16? Ya karena di kulit kedua maksimal berisi 8. Nah, sisanya di sini 8. Xenon punya 36 elektron, konfigurasinya 2, 8. Kulit ketiga maksimal berapa? 18. Ini kulit ketiga maksimal B18, itu saja kalau ini dijumlah 2 tambah 8, 10, tambah 18, 28, dia punya 36, berarti masih 8 elektron. Ini konfigurasinya. Kemudian radon 54 elektron, konfigurasinya 2, 8, 18, 18, dan 8. Coba kalian perhatikan, di kulit pertama maksimal 2, di kulit kedua maksimal 8, di kulit ketiga maksimal 18. Jumlahnya sudah 28, dia punya 54. Berarti sisanya masih berapa? Masih 26. Kenapa kok di kulit keempat ngisinya 18 dan 8 bukan 26? Karena kita ketahui bahwa di kulit keempat, ini maksimal berisi 32. Nah, kalau belum sampai 32, ini tidak boleh di sini ditulis 26. Nah, 26 itu dijabarkan ke dalam 18 dan 8. Ini. Jadi tidak boleh melebihi kulit ketiga. Ini maksimal sama dengan kulit di sini. Ini ketentuannya secara teori demikian. Dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa ternyata konfigurasi elektron dari unsur-unsur golongan 8A itu semuanya memiliki elektron valensi berapa? 8. Semuanya memiliki elektron valensi 8, kecuali apa? Kecuali helium punya 2 elektron valensi. Nah, bagi unsur-unsur atau atom-atom yang memiliki elektron valensi 8, ini disebutkan gas mulia, ini dikatakan stabil. Artinya stabil, dia di alam semesta dalam keadaan murni, tidak berikatan dengan unsur lain. Nah, kenapa tidak berikatan dengan unsur lain? Ini alasannya. Karena memiliki elektron valensi 8. Kecuali helium 2. Oke, ini penjelasannya konfigurasi elektron untuk golongan 8A atau gas mulia. Baik, kita lanjutkan.
Ikatan kimia itu dibedakan menjadi 3 jenis ikatan. Yang kita pelajari itu 3 jenis ikatan. Apa ada jenis ikatan yang lain? Ada. Tapi khusus siswa SMK memang sesuai dengan kurikulum kita dibatasi untuk mempelajari ini. Ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Di mana ikatan kovalen tadi ada, nanti kita bahas lagi, ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Jadi ada 3 jenis ikatan yang kita pelajari. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan atau disebut dengan kation dan ion negatif atau disebut dengan anion yang melakukan perpindahan atau serah terima elektron dari atom yang satu ke atom lainnya. Nah ini, jadi ikatan ion itu terjadi karena ikatan antara ion positif atau disebut dengan kation dan ion negatif atau disebut dengan anion. Nah, bagaimana proses terbentuknya ion positif dan bagaimana proses terbentuknya ion negatif atau anion nanti akan saya jabarkan. Intinya pengertiannya ikatan ion adalah seperti ini. Coba kalian perhatikan atom Ca. Atom Ca itu jumlah elektronnya itu 20 atau nomor atomnya 20. Sehingga konfigurasinya adalah kulit pertama berisi 2, kemudian kulit kedua berisi 8, 28, 10, masih 10, tidak boleh ditulis 10 di sini, tapi 10 itu diuraikan menjadi 8 dan 2. Ini adalah konfigurasi atom Ca. Kemudian atom Cl. Atom Cl itu punya 17 elektron. Punya 17 elektron atom. Punya 17 elektron. Konfigurasinya kulit pertama berisi 2, kulit kedua berisi 8, masih 7, ini kulit ketiga berisi 7. Coba kalian perhatikan, seperti penjelasan saya di awal bahwa kecenderungan suatu atom itu adalah supaya memiliki konfigurasi elektron terluar seperti gas mulia. Berapa elektron valensi gas mulia? Tadi diterangkan 8. Nah, Ca punya elektron valensi atau elektron terluar berapa? 2. Nah, supaya dia konfigurasi elektronnya seperti gas mulia, yaitu menjadi 8, maka dia harus menghilangkan 2. Loh Pak, kenapa tidak menambah 6? Nah ini, melepas 2 dengan menambah 6 itu terlalu berat. Jadi atom Ca pun nanti dia kecenderungannya dia akan melepas 2 elektron. Dan kenyataannya di alam demikian. Jadi untuk mencapai kestabilan seperti atom-atom gas mulia, dia akan melepas 2 elektron. Supaya apa? Supaya elektron terluarnya menjadi 8. Nah, setelah dilepas 2, maka akan dituliskan reaksi seperti ini. Persamaan reaksi seperti ini. Atom Ca melepaskan 2 elektron, ini atom Ca melepaskan 2 elektron, berarti dia ditulis ini, pangkat 2 positif, Ca pangkat 2 positif. Artinya apa? Atom Ca ini melepaskan 2 elektron.
melepas. Karena dia melepas 2 elektron, maka muatannya 2 plus. Pak, kalau melepas 3 elektron bagaimana? Ya sini 3 plus. Kalau melepas 1 elektron, ya sini 1 plus atau ditulis positif saja. Karena dia melepas 2 elektron, maka ada penulisan begini. Plus 2 elektron. Ini simbol elektron adalah E pangkat min. E pangkat negatif. Berapa yang dilepas? 2 elektron. Kemudian sekarang kita lihat atom Cl. Atom Cl punya 17 elektron. Konfigurasinya 287. Coba kalian perhatikan berapakah elektron valensi atom Cl. Elektron valensinya 7. Supaya dia punya elektron valensi 8, lebih mudah melepas 7 atau lebih mudah menangkap 1. Nah, ini. Maka ternyata Cl itu lebih mudah menangkap 1 elektron. Ya, karena atom Cl menangkap 1 elektron, maka akan ditulis demikian. Cl plus 1E. Jadi Cl plus 1 elektron. Artinya apa? Cl itu melepaskan 1 elektron. Menangkap 1 elektron. Supaya dari 8, dia hanya butuh 1. Maka dia plus butuh 1 elektron. Nah, setelah dia menangkap 1 elektron, maka dia akan ditulis begini. Cl negatif. Ini artinya apa? Cl ini dia stabil, tapi karena sudah menangkap 1 elektron. Nah, ini 1 elektron Cl-. Nah, sekarang bagaimana proses terjadinya ikatan antara Ca dengan Cl? Tadi Ca itu supaya stabil melepas 2 elektron. Ini dilepas, jadinya di sini. Melepas 2 elektron. Ternyata atom Cl supaya stabil, dia hanya butuh 1 elektron. Hanya butuh 1 elektron. Ca melepas 2, ini Ca melepas 2 elektron, tapi Cl hanya butuh 1. Artinya apa? Berarti di sini masih ada 1 elektron yang belum terpakai. Gambarannya begitu. Ada 1 elektron yang belum dipakai ini. Nah, 1 elektron itu dipakai oleh Cl, berarti 1 Cl. Kalau di sini ada 2 elektron, maka di sini kalikan 2. Nah, 1 Cl butuh 1. Kalau ada 2 elektron, berarti Cl-nya harus ada 2. Nah, ini di sini berarti nanti ada 2 elektron. Dan ini juga jadinya 2 Cl. Artinya apa? Elektron yang dilepas itu sekarang sama dengan elektron yang ditangkap. 2E ini plus 2E. Nah, ini proses terjadinya ikatan antara Ca dan Cl. Ada yang melepas karena kelebihan elektron ini, ada yang menangkap karena dia yang kekurangan elektron. Kemudian reaksinya ditulis seperti ini. Ca plus 2Cl, mana ini? Ca plus 2Cl, setelah bereaksi dia menjadi Ca2 plus, ini di sebelah kanan tanda panah, dan 2Cl min, mana? Ini. Nah, ini ke sini, lalu Ca-nya di sini. Kemudian Ca di kiri, ini juga asalnya di sini, tulis di sini. Kemudian Cl ini tuliskan di sini. Nah, kemudian setelah bereaksi Ca plus Cl2 menjadi Ca2 plus dan 2Cl min, jadi apa? Jadinya nulisnya ini. Inilah rumus senyawanya. Ca
Cl2. Ini nulis indeks 2-nya di sini. Ini 2 plus muatannya, ini muatannya min 1, karena ada 2 kan jadi min 2. Nah, sekarang kan sudah netral, tinggal digabungkan. Ca, 2-nya nulisnya di sini. Ca, kemudian Cl, ini 2-nya nulisnya di sini. Nah, ini penjelasan tentang ikatan ion. Tentang ikatan ion. Oke, kita lanjut. Contoh yang lain. Contoh ikatan ion yang lain. Atom natrium berikatan dengan atom klorida. Ini Na berikatan dengan Cl. Kalau tadi Ca dengan Cl, sekarang Na. Na konfigurasi punya 11 elektron, konfigurasinya 2, 8, 1. Cl 2, 8, 7. Ini berarti melepas 1. Cl butuh 1. Berarti antara yang dilepas dan ini kan sama. Na melepas 1 elektron, jadi Na+, ini konfigurasinya. Cl supaya 8 ini kan butuh 1, berarti Cl plus S plus 1 elektron ini. Sehingga menjadi Cl min. Sehingga menurut di bagaimana penulisan reaksinya? Gini, Na ini plus Cl ini, Cl menjadi Na plus, ini karena dia sudah melepas 1 elektron, dan Cl min. Nah, Na ini muatannya plus 1, min 1 berarti netral, sehingga senyawa yang terjadi adalah Na, tinggal digandeng saja, NaCl. Ini senyawanya. Jadi zat yang kita temukan itu di alam itu bukan Na atau Cl-nya, tapi NaCl ini. Karena NaCl sudah bergabung. Ini juga termasuk contoh ikatan ion. Ikatan ion. Kemudian kita lihat apa masih ada contoh yang lain. Oh ya, masih ada gini. Ca berikatan dengan S. Ca itu apa para siswa? Ca itu kalsium. Lambang unsur dari kalsium. S itu sulfur atau belerang. Ca jumlah elektronnya berapa? 20. Nah, S jumlah elektronnya berapa? 16. Senyawanya apa? Hasil ikatan antara Ca dan S. Nah, ini. Kita lihat konfigurasinya dulu. Ca punya 20, konfigurasinya biasa 2, 8, 8, dan 2. Dia akan melepas 2 elektron. Kemudian S 2, 8, 6. Dia akan melepas 6? Tidak, dia akan menangkap 2. Jadi akan ditulis demikian. Ca melepas 2 elektron menjadi Ca2+. S, dia kan 6 ya, berarti butuh 2 elektron. S menangkap 2 elektron. Ini tanda plusnya di sebelah kiri tanda panah nulisnya karena dia menangkap. Kemudian menjadi S2 min. Kenapa kok pangkatnya 2 min? Karena dia menangkap 2 elektron. Kalau ini sudah melepas, jadi elektron pasiennya 8, ini sudah menangkap, ini elektron pasiennya juga jadi 8. Nah, setelah itu Ca plus S, ini menjadi Ca2+, S-nya jadi apa? S-nya jadi S2 min. Nah, ini berikatan antara kation dan anion.
muatannya sudah sama, 2 positif dan 2 negatif, sehingga tinggal digandeng saja. Jadi nama senyawanya adalah CaS. Ini. Oke. Ini juga tentang senyawa ion. Jadi saya ingatkan sekali lagi para siswa sekalian, untuk bisa memahami tentang ikatan kimia, kita memang harus sudah memahami materi-materi sebelum ikatan kimia itu. Mulai dari struktur atom, sistem periodik unsur, jumlah proton, jumlah neutron, jumlah elektron, konfigurasi, dan seterusnya. Oke, untuk pertemuan hari ini, saya hanya membahas sampai pada ikatan ion. Untuk ikatan kovalen, nanti akan saya terangkan pada pertemuan yang ke-8. Para siswa sekalian, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali para siswa nanti untuk mengerjakan kuis atau tugas yang sudah saya siapkan. Jadi tugas sudah saya siapkan, silahkan nanti para siswa membuka link selain link YouTube ini yang sudah saya share di YouTube. Kemudian para siswa juga sudah saya siapkan link materinya dalam bentuk PDF. Kemudian di samping itu ada link untuk mengerjakan tugas. Itu juga sudah saya sampaikan linknya. Dan yang terakhir nanti para siswa harus mengisikan link absennya. Berarti ada 4 link yang harus dibuka oleh para siswa sekalian. Yang pertama adalah link YouTube ini. Kemudian setelah selesai mendengarkan penjelasan saya, nanti para siswa untuk lebih memahami lagi, silakan dibuka link PDF materinya. Dibaca lagi. Setelah dibaca, silahkan nanti kalian membuka link penugasan. Tugasnya silahkan nanti dikerjakan di situ. Sekaligus nanti untuk saya mengetahui dari kalian yang hari ini sudah mengikuti PJJ. Dan yang terakhir, rekap kehadiran untuk sekolah itu juga harus diisi. Untuk apa? Supaya sekolah itu tahu bagaimana partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Baik, para siswa sekalian, untuk pertemuan yang ke-7 ini saya akhiri sampai pada ikatan ion. Semoga kita berjumpa kembali dan nanti kita siapkan untuk lanjutannya itu tentang ikatan kovalen dan ikatan logam. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar. Semoga kita bisa segera tatap muka di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.